Shalom teman-teman, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Udah lama nggak komra. Mbak Lydia gimana nih kabarnya? Lama nggak komra. Luar biasa dong. Apalagi sekarang bisa di sini ketemu lagi sama teman-teman buat bisa persekutuan bareng. Buat Mas Lancar gimana nih kabarnya? Lama nggak komra. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, Luar biasa. Oke. Mantap. Sini sekarang kita mau ngelakuin kebiasaan kita di Komra. Kebiasaan yaitu bagi berkat. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut persekutuan di Gereja Wonosari yang namanya bagi berkat. Jadi kita bakalan bagi berkat kita selama seminggu, sebulan atau bahkan hari ini. Hari ini setahun pun nggak apa-apa. Ya. Dan berkat-berkat ini jujur jadi momen yang paling saya kangen waktu persekutuan Komra di Gereja Wonosari. Karena kadang berkatnya itu hal-hal sepele, tapi kayak berarti banget buat hidup kita. Nanti kita bakal lihat berkatnya teman-teman ya. Teman-teman bisa komen di bawah, nanti di bawah. Ya. Berkatnya apa selama minggu ini, bahkan tahun ini pun nggak apa-apa. Mbak Tia, gimana berkatnya minggu ini, bulan ini, tahun ini? Berkat saya, puji Tuhan, masih diberi kesehatan. Terus minggu kemarin kan ujian sekolah, puji Tuhan nilainya udah keluar, terus sesuai harapan juga. Dan itu aja. Woi, luar biasa berkatnya. Gimana Mas Lancar berkatnya? Bisa bernafas? Iya, bisa. Apalagi? Berkatnya luar biasa. Di tengah pandemi corona ini masih kesehatan. Terus dia masih bisa berdiri Tuhan. Woi, Mantap. Mbak Lydia sendiri gimana? berkatnya Berkatnya ini banyak ini. Mas. banyak banget. Di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya sendiri tuh kayak ngerasain berkat Tuhan itu selalu datang di saat yang benar-benar kita butuhkan, saat-saat yang tepat lah. Kayak ibu saya itu penjual makanan, jadi otomatis penjualannya itu bakal berkurang kalau pandemi seperti ini. Tapi kok kayaknya banyak tetangga ataupun ada teman-temannya ibu, lingkungan sekitar itu sangat membantu kami tuh. Oke. Ada yang beli kami jualan bahan online? pokok. Enggak, jualan makanan di pasar. Oh iya. Karena social distancing jadinya ya gitu, tapi ya Tuhan tuh benar-benar memberikan berkat yang luar biasa gitu loh. Dia tetap kasih apa yang saya butuhkan, nggak harus berupa uang, bisa juga barang-barang ataupun sembako. Sekarang banyak yang bagi-bagi sembako. Menurut saya itu sangat berarti, benar-benar rasain kehadiran Tuhan di kehidupan saya. So, berkatnya mantap ini. Mantap. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau nyanyi seperti biasa, bisa berkat kita mau nyanyi. Seperti nyanyi. Judulnya awang. Ya, sungguh alangkah baiknya. Bener banget Mas Lancar. Yuk Mas. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
memulai komra kita pada hari ini, kita mau doa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah telah menyertai kami sehingga kami bisa bersekutu bersama. Tuhan, bentar lagi kami akan memulai komra pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman mau tanya, kan kita lama nggak komra, ada yang dikangenin nggak sih dari kalian? Kalau ada yang kangen boleh komen di bawah ya. Generasi milenial ya sekarang. Persekutuannya bisa lewat online. Kalian bisa tulis apa sih yang kalian rindu dari komra, bisa tulis di kolom komentar. Kita bagi pendapat dulu ya, apa yang dikangenin. Boleh. Kalau dari siapa? Dari Pancar. Apa sih yang Pancar. kamu kangenin dari komra setelah lama nggak komra? Ya kalau nggak ada komra itu saya bisa kesepian. Nggak bisa Kesepian, dengan kan? teman-teman. Sad boy ya, kesepian. Ya banyak sih, saking banyak. Sampai sini. Saking banyaknya bingung. Kalau Sekarang? dari dia, Saya ya, yang dikangenin itu ya ini agak nggak baik tapi ya kangen dari komra. kangennya itu setelah habis komranya malahan. Habis komra Apa itu enggak setelah habis komra? kan kalau komra itu malam minggu Sabtu jadi malam ya? daripada keluar sama yang lain, kita tuh bisa di gereja. Habis persekutuan itu nanti kita bisa nyanyi bareng, walaupun di gereja nggak harus nyanyi lagu rohani ya, bisa jajan-jajan bareng habis itu. Dan karena kalau komra itu kan kita beda-beda sekolah, bahkan bisa beda-beda tingkatan kelas, Ya, jadi kayak kangen banget. buat Kangen sharing. sama sharingnya, gibahnya, Asik. pertemanannya, kayaknya pokoknya dikangen banget. Kalau dari Tia sendiri, Kalau aku yang dikangenin dari komra tuh orang-orangnya. aku berarti Ya, orang-orangnya. Terus bagi berkat, jadi MC. Aku jujur jadi MC sekarang tuh seneng banget sih, karena aku kangen juga. Ya itu aja dari aku. udah Sudah. berarti banyak banget ya yang kangen sama komra. Udah nggak kerasa udah hampir 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kita enggak. Udah mau 2 bulan kayaknya. Iya. Wah, kangen banget ya. Pokoknya daripada berlama-lama kita kesepian, sedih di sini. Kita mau Nyanyi buat masuk ke firman. lagu judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman dari Pak Edi. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Kita berjumpa lagi. Kita melakukan kegiatan rutin kita. Setiap Sabtu sore kita mengadakan persekutuan Komra. Meskipun kondisi sekarang masih belum stabil, masih terjadi virus corona yang menyebabkan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita. Jelas tidak, Pak. Teman-teman, kita pada saat ini temanya saya pikir sangat pas sekali tentang seorang penghibur sejati. Mungkin di saat ini kondisi kita baru tidak pasti. Pancar, sekolah mau masuk kapan, belum tahu. Teman-teman juga, saya yang bekerja, yang berusaha, yang pengusaha, juga kebingungan. Pembeli banyak yang pelanggannya yang mulai berkurang. Seperti dia tadi menceritakan bahwa orang tuanya bekerja di pasar dan ternyata juga terjadi pengurangan pembelian. Dan kita semua hampir mengalami, wah ini tidak pasti semua. Kita mau ketemu, seperti saya, orang tua saya yang ada di Klaten, saya tidak bisa pulang ke Klaten, mau ketemu dengan orang tua. Karena harus memang di rumah dulu. Jadi semuanya seperti tidak pasti. Dan tema kita pada saat ini itu, saya pikir sangat-sangat bisa menolong kita untuk kita menghadapi situasi saat ini, yaitu tentang penghibur sejati, sang penghibur sejati. Kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita akan tunduk dulu dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau waktu ini kami bisa berhenti dari aktivitas kami, Tuhan. Kami boleh untuk diam di rumah ibadah-Mu ini, untuk kami melakukan persekutuan yang kami lakukan setiap Sabtu sore, Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan, kami memohon bimbingan Tuhan, untuk kami bisa mengerti setiap firman yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap pribadi kami. Silahkan Tuhan, Engkau menabur firman dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami penuh dengan damai sejahtera, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Sudah ketemu, Pak? Sudah ya. Saya akan bacakan ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah saat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan di sini
jelas sekali bahwa Tuhan menjanjikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu akan mendampingi kita. Tapi ada syaratnya. Ada yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Apa teman-teman tadi? Bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan ini berlaku ketika hidup kita di dalam Tuhan. Hidup kita berada di dalam Tuhan. Jadi seperti ini tidak akan berlaku ketika hidup kita tidak di dalam Tuhan. Sering teman-teman kita ketika kita ada masalah, ketika kita ada sesuatu hal yang membuat hidup kita tidak baik, kadang-kadang kita selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Kok hidup saya seperti ini? Tuhan gimana? Kok saya tidak seperti dia? Kok dia pandai, saya kok enggak? Sering kita bertanya kepada Tuhan. Janji Tuhan jelas, Tuhan akan menjagai kita, menemani kita setiap saat. Tapi dengan syarat hidup kita harus di dalam Tuhan. Jadi mungkin contoh, ini ekstrim. Mungkin contoh saya bisa menunjukkan, misal Pancar misalnya, sekarang baru berlatih main gitar. Ketika sudah dikursuskan, tapi dia tidak pernah berlatih, dia tidak pernah mengasah, akhirnya dia tidak mahir-mahir, dan ketika dia tampil, wah dia tidak selalu puas, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya itu pengen main gitar, pengen untuk memuji Tuhan, tapi kok saya tidak bisa-bisa ya? Oh itu gimana tuh Tuhan? Tapi setelah kita lihat ternyata Pancar itu latihannya cuma pas kursus. Nah kursusnya 1 bulan sekali. Nah, jadi tetap tidak bisa gitu. Jadi harus ketika kita Tuhan pasti akan menyertai kita, memberikan hasil yang terbaik kepada kita, akan melindungi kita, menyertai kita ketika kita mau untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu. Ada misalnya teman-teman yang wah nilainya kok jelek terus, ulangan nilainya tidak pernah baik. Tapi ternyata setelah kita lihat, kita mengevaluasi hidup kita, ternyata kita setiap malam hanya sering bergadang, tidak belajar, dan akhirnya nilainya jelek gitu, dan hasilnya tidak baik. Misalnya lagi, contoh misalnya teman-teman, wah kita kok sering gitu ya, sering kita mengalami sakit, misalnya sakit flu, atau kita punya sering flu, alergi gitu. Misalnya alerginya tahu kita alerginya itu karena minum es, tetap memaksa, Tuhan saya kok sakit terus, flu terus, bagaimana saya akan baik gitu. Tapi kita masih suka kebiasaan minum yang itu menyebabkan kita sakit gitu ya. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan ini berlaku ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang kita kehendaki adalah yang tertulis dalam setiap firman Tuhan. Gitu. Jadi kita harus rajin, kita tidak bisa menjadi seorang pemalas. Gitu. Jadi seperti saya, seorang yang bekerja, yang wira swasta, kalau saya misalnya malas-malasan, tidak menuruti firman Tuhan, dan ketika itu hasilnya jelek, misalnya omsetnya menurun, ya itu bukan salah Tuhan, gitu. Salah kita karena kita malas. Gitu. Jadi firman Tuhan ini berlaku, janji Tuhan ini berlaku, seperti ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di akhir, di ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi harus ada konsekuensinya. Janji Tuhan itu harus ada konsekuensinya. Janji Tuhan berlaku, ada konsekuensinya. Harus ada yang kita lakukan. Janji Tuhan akan kita terima. Penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita sudah disertai Tuhan, sudah disertai seorang penghibur, gitu, pasti hidup kita akan sukacita sekali, gitu. Penuh dengan damai sejahtera, gitu ya. Meskipun masalah ini banyak, gitu ya,
masalah ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita sangat terbatas, kita sangat tidak pasti. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita dekat sama Tuhan, hidup kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera, tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Allah. Ini ada sedikit saya membuat video, ini kejadian nyata yang saya alami, dan saya berharap video ini semakin mengerti, kita bisa memahami bagaimana tentang firman Tuhan, tentang konsekuensi setiap firman Tuhan. Setelah kita melihat video ini, kita melihat jelas, dalam video ini kita melihat bagaimana ada dua induk sapi yang dua-duanya mempunyai anak. Ini saya memang memelihara beberapa induk sapi dan ini saya mengamati dengan sendiri. Yang satu induk ini, anaknya itu selalu dekat dengan induknya, dia tidak mau keluar kandang. Dan yang satu, anaknya ini tidak suka dekat dengan induknya. Ini umur anak ini, induk satu dengan yang satunya ini terpaut 2 bulan. Tapi teman-teman bisa melihat hampir sama tubuhnya. Anak yang satu ini selalu dekat dengan induknya, jadi setiap saat induknya bisa mengasih air susunya setiap saat, bisa melindungi dia, menjagai dia, dan akhirnya dia bertumbuh dengan baik. Dan anak yang satunya, kalau kita melihat, suka keluar kandang. Dan ini suatu saat pernah sakit, yang satu ini hampir mati. Karena dia suka makannya tidak terurus, akhirnya kena penyakit cacing dan badannya semakin kurus. Dan puji Tuhan bisa tertolong, dan karena pertolongan dokter, harus memanggil dokter, dan anak ini bisa sehat lagi. Teman-teman bisa melihat perbandingannya. Ketika anak ini tidak mau dekat dengan orang tuanya, dengan induknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ngasih susu juga dia terbatas di kandang, karena induknya harus tetap berada di kandang, tidak bisa keluar. Jadi tidak bisa mengasih air susu setiap saat, sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Jadi induknya tidak bisa melakukan yang terbaik, karena anak ini tidak mau dekat, anak ini berada jauh dengan induknya. Lain dengan anak yang satu ini, dia selalu dekat dengan induknya. Dia makan bareng, dia tidak mau pisah dengan induknya. Dan akhirnya pertumbuhannya baik, dia menjadi anak sapi yang berkembang dengan baik, dengan tubuh yang sehat, dan dia bisa perkembangannya maksimal, tidak terganggu. Anak yang satu ini pernah sakit. Saya sampai kebingungan karena badannya sangat kurus sekali, tapi puji Tuhan bisa tertolong. Dari video ini kita bisa melihat Tuhan juga seperti itu. Tuhan pengen menolong kita, Tuhan pengen menjagai kita, tapi kita harus dekat dengan Tuhan supaya Tuhan bisa memberitahu, oh ini salah, oh kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan ini. Dan pasti janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Iya. Jadi syaratnya kita harus ada di dalam Tuhan. Teman-teman, mungkin kesempatan ini Tuhan, mari kita mengoreksi hidup kita kembali. Kita melihat hidup kita kembali.
Apakah hidup kita sudah dekat sekali dengan Tuhan? Apakah hidup kita itu sudah berada bersama dengan Tuhan terus? Kita bisa mengoreksi. Ketika kita ternyata jauh dengan Tuhan, ternyata hidup kita menuruti keinginan kita sendiri, mari kita kembali. Mari kita balik. Kita kembali kepada Tuhan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan pada akhirnya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bisa menjadi penghibur bagi sesama kita. Hidup kita bisa dekat dengan seorang yang dengan penghibur sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dan akhirnya hidup kita bisa menjadi penghibur bagi sesama kita. Hidup kita penuh dengan sukacita dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berharap ketika kita melihat ada masalah dalam hidup kita, mari kita bertanya kepada hidup kita, apakah hidup kita sudah dekat dengan Tuhan? Ketika kita belum dekat dengan Tuhan, mari kita kembali. Ketika hidup kita sudah dekat dengan Tuhan, pasti janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin teman-teman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman dari Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas firman-Nya. Semoga bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi penghibur untuk teman-teman, orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya kita mau persembahan yang diiringi lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita akan mengakhiri komra kita pada sore hari ini. Oh iya teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Jadi kalau teman-teman tanya persembahannya mau diantar kemana, teman-teman bisa kumpulin persembahan itu di rumah terlebih dulu. Jadi nanti waktu kita udah ibadah komra lagi, teman-teman bisa masukin persembahannya waktu komra di gereja, ataupun teman-teman bisa kasih persembahannya ke orang tua kalian sehingga nanti persembahannya bisa disetorkan di gereja. Karena sekarang udah makin sore menjelang malam dan komra kita akan mengakhiri komra pada sore hari ini. Ada pesan yang mau disampaikan teman-teman dan dari Pak Edi? Ya, mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri teman-teman persekutuan komra ini, mari kita memperjuangkan hidup kita semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, karena di situ kita akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Tanpa kita mau berjuang, kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi pengalaman dalam hidup kita yang menjadi bekal kita untuk menghadapi setiap masalah-masalah hidup kita. Jadi, mari semangat, kita menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah hidup kita menjadi maksimal dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu? Ya, gitu. Ya, kita mau doa penutup yang dipimpin oleh Mbak Lydia. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, di sore hari ini, terima kasih atas firman Bapa yang begitu banyak. Semoga kedepannya kami dapat menjadi anak-anak Bapa yang taat, serta selalu setia di dalam Engkau. Sehingga nantinya pun Tuhan akan selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi berkat juga, serta menjadi penghibur bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih karena Tuhan tetap menguatkan iman kami dalam pandemi ini. Tuhan tetap memberikan kami kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah. Kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami dapat mengobati kerinduan kami untuk bertemu teman-teman komra di GKJ Wonosari.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Terima sudah kasih. menonton Kopra sore hari ini. Dan jangan lupa nonton dan luangkan waktunya dan nonton Kopra minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.